itu hampir setiap minggu dengan podcast yang berbeda-beda deh, banyak banget sampai akhirnya kita kepikiran apa kita bikin podcast ada, cuman tahun lalu kita ada tour juga kan, tour live podcast, jadi kita endapkan dulu si ide ini terus dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang masih ada tuh ngetek dengerin podcast kita. Nah di awal tahun Podcast Hancur tuh akhirnya bikin satu IP lah, kita bikin open collab aja deh. Jadi untuk podcast baru atau podcast yang pengen promo, collab aja sama kita sekalian gitu. Nah dari situ ternyata banyak banget, sampai kita juga wah kayaknya nggak cukup nih kalau kita setiap minggu open collab nih. Dan selain itu juga kita mulai melihat teman-teman kita yang awalnya nge-podcast baru tuh udah mulai stop ya. Kayaknya stuck juga tuh mereka, kenapa nih, sayang banget, sedih juga kan lihat yang berjuang bareng terus mereka berhenti. Nah dari situ si Podcast Hancur mikir gimana kalau kita berbagi ke podcast-podcast lain, gimana caranya nge-grow podcast ini jadi IP yang tadinya kita senang-senang dan bisa jadi peluang juga gitu. Jadi kita pengen berbagi, sekalian aja lah kita kumpulin, bikin event dari A sampai Z-nya, gimana create podcast dari ngerekam, upload sampai akhirnya jadi bisnis lah. Di situ akhirnya ide podcastan ini muncul dan waktunya pas ketemu dengan Spotify juga di tahun ini gitu. Di tahun 2024 sama salah satunya yang melatar belakangi kita juga karena melihat industri ekosistem podcast yang semakin ke sini tuh semakin besar gitu peluangnya. Karena secara industri kalau bisa dibilang podcast tuh umurnya baru 5 tahun lah, dari 2019an, dipotong pandemi 2 tahun, jadi masih punya peluang besar banget untuk industri ini tuh berkembang gitu. Makanya kita pengen kayak ya udahlah, karena kita ada di industri ini dan kita peduli sama ekosistemnya gitu, jadinya kayak ya udah kenapa enggak kita berperan untuk terus menelurkan podcaster baru, jadi podcast ini terus ada regenerasi gitu. Betul, karena balik lagi sih kita akan terus berkarya pasti, tapi juga kalau yang pemainnya hanya kita lagi juga pasti nanti akan ada kebosanan, kejenuhan, itu udah pasti, kita udah jamin. Jadinya kita ingin undang juga, kita ingin cari juga podcaster yang memang punya kualitas yang cukup bagus, tapi mereka belum comes up atau belum kelihatan gitu. Nah makanya kita ingin undang nih. Ya. Ayo karena sekarang ekosistemnya ingin kita besarkan dan juga udah banyak secara bisnisnya juga udah mulai berkembang. Terus semakin tahun semakin bagus gitu. Dan tadi ditanyain kenapa tahun ini? Ya karena kalau 200 tahun yang lalu kita belum ada. Itu benar. Itu permasalahannya kita. Podcastnya belum ada juga ya. Belum ada podcast, belum ada listrik. Mungkin belum ada. Benar. Ini Preskonya jaminan dulu. Kan jadi beban kan. Jadi beban. Terus penasaran kita berikutnya nih. Tujuannya sebenarnya apa? Aimnya apa? Apakah pengen bikin pemainnya lebih banyak lagi? Atau mungkin industrinya pengen sebesar apa dari kalian? Betul, salah satunya pengen industrinya membesar. Jadi kalau kita ke mall, terus kalau tokonya cuma 1, 2, 3 toko gitu kan gak seru ya ke mallnya kan. Tapi kalau kita ke mall terus tokonya banyak, kan seru mallnya. Dan semakin banyak mallnya, makin banyak tokonya, makin ramai lagi. Jadi makin banyak industri-industri lain yang keserap juga. Teman-teman brand makin ngeh, teman-teman media makin ngeh dengan adanya podcast industri ini gitu. Tujuannya tuh itu, jadi secara industri bisa berdiri sendiri dan juga bisa tidak hanya menjadi pelengkap di menu-menu let's say kayak konser atau misalkan acara-acara off-air lainnya, tapi bisa jadi menu utama gitu si podcast ini. Karena kalau misalkan kita lihat terus, kalau udah banyak banget nanti podcast gimana? Nah, gue analogiin ke food court. Kalau misalkan di food court kan satu lantai semuanya jual makanan ya, bahkan mirip-mirip gitu, tapi tetap punya pembelinya masing-masing gitu. Nah, gue punya keyakinan kalau makin banyak podcast, berarti makin banyak juga pendengar yang ke-build, makin banyak juga industri yang dengan industri podcast, dan akhirnya bisa ngebuka peluang-peluang industri podcast ini berkembang ke industri-industri lainnya dan berkolaborasi dan lain-lain. Betul. Gitu. Dan kalau target kita juga sebenarnya nggak pengen si podcast ini berhenti di Jakarta sentris doang gitu. Yes. Itu mengingat tahun lalu tuh kita kan jalan ke 5 kota ya. Terus dengan sebuah brand, terus pertanyaan berikutnya selain podcast Hancur di kota ini ada podcast apa lagi ya? Nah itu kita juga siapa ya gitu. Akhirnya kita bawa podcast yang dari Jakarta lagi,
Kita sih pengennya si podcast ini nggak berhenti Jakarta sentris tapi nyebar ke seluruh Indonesia lah kalau bisa gitu, karena dengan karakteristik dan pendengar masing-masing tuh pasarnya pasti ada sih. Ya betul, karena itu juga yang kita pikirkan, tujuannya adalah tidak Jakarta sentris, dan kita juga yakin di setiap daerah pasti punya kekuatannya masing-masing. Kita bisa ambil contoh kayak Mendoan di Surabaya gitu, betapa kuatnya mereka di Surabaya. Terus juga pasti akan ada kota-kota lain, kota-kota besar lainnya juga yang sebenarnya punya kekuatan yang seperti itu, tapi mungkin belum aja. Nah dengan ini mudah-mudahan mereka bisa terbangun dan akhirnya menyadari, karena kalau semuanya akhirnya Jakarta sentris juga balik lagi secara bisnis kita nggak mungkin semuanya di sini. Padahal misalnya di kota-kota entah di Bandung, di Jakarta, Surabaya, Makassar, Lampung, Palembang, entah dimanapun itu, mereka pasti punya kekuatan bisnis masing-masing kan, yang pasti bisa diserap sama si podcast itu juga. Ketika memang sudah punya local hero masing-masing, ya jadinya kan nggak harus selalu datang ke Jakarta untuk mencari itunya. Mereka bisa besar dulu di sana, sehingga nanti dimanapun kotanya mereka juga udah punya tempatnya masing-masing gitu. Dan di tiap kota podcastnya jadi rame. Ya, gitu. Jadi nge-trigger local heroes di sana. Pasti. Ayo bikin wadahnya. Betul. Udah gitu taruh dong di Spotify. Nah, Iya, pasti. Makanya kita menggandeng, dan juga thank you banget untuk Spotify for supporting us. Yes. Tepuk tangan buat Spotify juga, karena ini salah satu misi kita kalau kita bikin podcastan, ya kita pengen platform yang nemenin podcast Ancur dan juga pendengar kita selama ini yang akan nemenin kita. Oke. Ya kan, karena top of mind kita saat lo podcast ya di mana? Spotify kan? Spotify. Gitu. Karena podcast Ancur mulai podcast di Spotify. Podcast-podcast yang besar sekarang yang kita lihat yang bikin acara kayak let's say Podcast Mas, Rapot, BKR, mereka mulai podcast di Spotify. Di Spotify. Iya, jadi Agak lain tuh kalau agak nggak ada lain. Spotify Betul. nggak akan dapat 9 juta penonton. Agak lain kalau nggak mulai di Spotify itu cuma layan doang. Nggak ada pelaga ya. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan memang ya kita mulai podcast di Spotify, makanya kita hashtag campaign yang kita bawa juga kan mulai podcast di Spotify. Ya itu bisa menjadi beneran memang lo mulai di jalur yang tepat lah, gitu barengan sama Spotify. Gitu. Tapi barengan cerita kerjasamanya tuh gimana ceritanya? Ceritanya gini. Keren. Dari waktu itu kita lahir di keluarga yang miskin. Oh, udah ada. Kita barengan sama Spotify itu udah hampir 4 tahun ya? Iya, Ya, 2020-an. 2020-an Ya. bareng sama Spotify dan sering ngobrol dengan teman-teman Spotify sama Calvin, sama Intan, Zelf, even Carl gitu. Mereka tuh selalu memberikan peluang kepada podcaster-podcaster untuk lo punya sesuatu apa, ada yang mau kita kolaborasi dan kerja bareng, ayo. Open ya? Yes, karena gue melihat ada kepedulian dari Spotify ini untuk industri podcast di Indonesia. Makanya nggak cuma podcast Hancur, dari acara event besar sebelumnya kayak Podfest itu, podcast festival kan tuh disupport sama Spotify juga dari podcast Mas. Yang Pak Dias Gedung Bernadia. Betul. Betul. Di situ juga udah kelihatan kan yang tahun ini yang penontonnya berapa, 1000-an ya? 3.000. 3.000 ya? Iya, hampir 3.000. Yang podcast terakhir tuh penontonnya aja udah sampai 3.000. Itu kan kayak kelihatan berarti emang demand dari pasarnya tuh udah gede juga. Yes. Gitu. Dan akhirnya beberapa ide muncul yang tadi kita ajukan, dan akhirnya Spotify menangkap baik ide kita sesuai dengan visinya mereka. Kalau pengen perkembangan industri podcast ini tumbuh dan besar ya harus ada pelaku-pelakunya. Oke. Gitu, akhirnya terjalinlah kerjasama ini. Nah,